kegiatan kita adalah Bu Teri akan menjelaskan sedikit tentang bank sampah, Bu. Nanti dijelaskan sedikit anak-anak. Lalu di sini tadi saya udah menyiapkan beberapa jenis sampah di sini, tapi nanti akan dibuka nanti. Nanti tantangannya adalah mereka harus bisa milah sampah ini dengan baik dan tepat. Seperti ini masuk kategori apa? Apakah ini boleh bisa dipakai lagi atau bisa didaur ulang segala macam? Nanti akan ada sama Bu Teri, ya. Begitu saja, Bu Teri silakan untuk melanjutkan pertemuan dengan anak-anak di sini. Oke, terima kasih Pak Edi. Nah, halo para pemuda ganteng. Oke, ya. Di sini Bu Teri hanya menjelaskan sekilas tentang bank sampah ya. Jadi awalnya sekolah kita itu dulu menjadi nasabah atau bergabung dengan bank sampah itu kalau nggak salah kurang lebih tahun 2015. Nah, sebelum tahun itu sampah-sampah yang dihasilkan di sekolah itu memang beraneka ragam dan pastinya dicampur. Nah, ketika kita mulai ikut bank sampah, kita mulai tahu oh ternyata tidak semua sampah itu dicampur. Memang awalnya sulit dan penuh tantangan pastinya karena itu mengubah kebiasaan kita dari yang tadinya kita asal buang sampah saja ke tempat sampah dan kita harus memilahnya. Nah, awalnya pada saat memilah masih sering ditemukan banyaknya hewan yang kecil itu belatung kayak gitu ya. Belatung, kemudian bau busuk karena itu sampahnya masih dicampur. Meskipun kita sudah mulai memberikan contoh nih, misalnya ini tempat sampah ini buat apa, tapi yang namanya mengubah kebiasaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan kan, tidak semudah juga menyatakan I love you begitu ya. Jadi perlu proses yang panjang memang. Nah, gitu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman di sini yang mau menjadi wakil dari teman-teman untuk mencoba melestarikan atau membudayakan untuk memilah sampah. Ya, kita juga sudah pernah mengikuti kegiatan P5 yang pertama kan, di situ kan tentang sampah juga. Nah, harapan Ibu, harapan kami dari sekolah, kegiatan memilah sampah itu tidak hanya berhenti di P5, tapi continue ya, berkelanjutan seperti itu. Oke? Oke. Nah, sekarang tentunya kalian sudah sedikit mengenal nih apa saja sampah-sampah yang bisa dipilah atau jenis ini kemana dan seterusnya kemana, begitu ya. Nah, sebelum nanti Bu Teri menjelaskan lebih lanjut, di sini sudah ada beberapa contoh sampah. Nah, kalian boleh buka dan kalian boleh pilah dulu menurut pengetahuan kalian seperti apa. Oke? Silahkan. Jajarkan dulu sampahnya. Nah, ada botol bening, kemudian ada kemasan ini ya, kemasan makan ya. Ini di kantin masih ada sisanya. Oke, ini ada kemasan ciki seperti ini. Oke, banyak sekali ya. Ini ada kardus kecil, ini Tetra Pak. Oke, ini juga ya, bubble wrap ya. Oke, itu disingkirkan dulu nak. Oke, silakan. Kalian boleh atau mungkin ada yang bisa menjelaskan misalnya kalau ini tuh menurut saya pemilihannya begini, nggak apa-apa. Silakan pakai mic-nya. Oh, boleh, silakan. Siapa dulu? Misalnya botol plastik lah atau yang mana dulu silakan. Botol plastik mungkin Jason, gimana menurut Jason? Menurut saya cara untuk memilah botol plastik ini dengan cara untuk tutupnya kita buka dulu. Lalu habis dibuka nanti untuk bagian dari ininya dibuka. Labelnya. Ya, labelnya. Oke, labelnya dibuka. Menggunakan cutter. Menggunakan habis cutter. Itu kita akan gepengkan agar lebih tempat untuk menyimpannya, lebih hemat. Nah, ini kan keras ya, jadi nanti menggepengkan boleh dengan kaki ya. Oke, boleh. Ini aja dulu contohnya nih, coba gimana? Seperti ini nih, kita tutupnya kita buka. Lalu untuk ininya kita bakalan tuh. Nah, lalu bisa digepengkan pakai tangan seperti ini bisa. Nah, seperti ini contohnya. Oke, luar biasa ya. Jadi itu untuk yang botol kemasan plastik ini ya. Kayak betul. Jadi ini
menjadi botol bening seperti ini ya. Oke. Kemudian coba nih yang ini sekarang nih, ini ada bekas nasi goreng ya. Nasi goreng nih tapi di sini masih ada sisa-sisa nasi dan cabenya. Gimana nih pemilahannya? Gimana? Coba. Pieng coba Pieng. Ini tolong mic-nya kasih Kiel pegang. Nah, gitu. Jadi cara milahnya itu kita buka dulu tutupnya, lalu buang sisa-sisa nasinya ke organik. Organik, baik. Sisa nasinya dibuang ke tempat sampah organik. Oke. Lalu terus tempatnya kita cuci. Tempatnya dicuci dulu. Oke, supaya bersih ya dan tidak berbau. Baik. Terima kasih Pieng. Sekarang di sini ada apa nih? Tetra Pak, betul. Pengelolaan atau pemilahan Tetra Pak bagaimana nih? Daniel atau Geva mungkin? Siapa? Oke. Jadi pertama kita buang ininya apa namanya sedotan, lalu kita cuci. Oke. Lalu ambil cutter untuk membuka bagian atas Tetra Pak, habis itu dicuci lalu digepengkan menggunakan tangan. Oke, coba kamu buka ini. Gini. Nah, itu bisa dibuka. Nah. Oke, jadi buka betul. Bawahnya bisa nggak dibuka? Nah, bawahnya juga ya. Jadi buka. Ya, oke. Lipat gitu ya, dipipihkan juga. Nah, supaya mengurangi volumenya gitu ya. Oke. Lalu kalau misalnya nih masih ada sisa susu atau minuman di dalamnya, digimanain Kak? Jadi kita itu akan menggunakan cutter untuk membuka bagian atas sebelah sini. Lalu kita akan cuci sampai bersih di dalamnya. Cuci sampai bersih dan dikeringkan gitu ya. Baru nanti disatukan dengan Tetra Pak yang lain. Oke, terima kasih Kak Geva ya. Ini ada lagi nih, apa ini? Oh, kemasan ini ya, kardus gini ya. Kayak kardus kecil. Gimana nih pengolahannya nih? Kak Theo gimana? Coba Theo. Menurut saya ya ini cutter yang ada di sini dibuka terlebih dahulu. Dibuka kardusnya. Ya semuanya. Oke. Ya keluar. Oke, dibuka dulu semuanya. Betul Kak Teguh? Betul. Oke, setelah dibuka, Sudah dilipat. dimakan dulu, jangan lupa ya, isinya sudah kosong pastinya ya. Sudah kosong Sudah ya. kosong. Terus dilipat, lalu dibuang ke tempatnya. dibuang atau disimpan dengan kardus tipis lainnya begitu ya. Oke, terima kasih Theo ya. Kira-kira masih ada nggak nih yang belum kita? Oh, bubble wrap, terus ini ya kemasan ciki. Oke, sebelum kita ke sini, tadi pengelolaan atau pemilahan sampah-sampah yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita di sini sudah betul semua. Jadi sudah lulus. Aplaus dulu buat semuanya. Ya. Oke, jadi ternyata ilmunya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya saat P5 tapi tetap berkelanjutan, luar biasa ya untuk kalian semua. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Dan tidak hanya teman-teman, mungkin juga orang tua ya, keluarga di rumah juga bisa ya. Nah, yang tadi sudah betul. Kemudian teman-teman di sini ada bungkus kemasan makanan ya. Ini berbagai jenis merek, ada es krim juga, wafer dan seterusnya ya. Nah, ini oke ya. Teman-teman tahu nggak kalau ini milahnya gimana? Ini termasuk apa? Yang kayak gini. Kayak recycle, kayak baik. Ini tadi yang kemasan botol ya. Nah, nanti kemasan ini juga akan masuknya ke sini ya. Oke. Memang teman-teman ini kalau sudah bersih bisa dimanfaatkan lagi, misalnya bikin tas atau seterusnya begitu ya. Tetapi kalau tidak, nah ini nanti akan masuk ke residu. Residu itu nanti justru kita kalau menyetorkan sampah-sampah seperti ini yang termasuk residu ini, kita harus membayar. Kita harus mengeluarkan sejumlah nominal tertentu untuk penyetoran seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini memang
kalau kita olah sendiri memang nggak bisa. Biasanya kemasan ini multi layer ini kan sulit untuk didaur ulang. Jadi memang harus butuh teknologi tertentu dan mungkin perusahaan tertentu atau yang memiliki alat tersebut ya gitu. Kalau misalnya dia mau diubah menjadi apa seperti itu ya. Kecuali kalau kita mau manfaatin sendiri misalnya jadi tas dari bungkus kopi, tas dari bungkus ciki dan seterusnya begitu ya. Jadi ini masuknya kemana? Residu ya. Ini residu. Bubble wrap sebetulnya bubble wrap juga ya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi dipakai lagi gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi, kalau kita menyetorkan ke bank sampah, kita akan mendapatkan nominal tertentu. Tapi kalau kita menyetorkan ini, kita yang harus membayar. Karena proses untuk penguraian ini memang sulit dan mahal gitu. Jadi kita harus membayar. Begitu teman-teman, bagaimana? Oke, sudah paham. Oke, teman-teman, ada nggak yang mau ditanya ini di sini boleh ya? Oke, silakan. Tadi seperti yang Kakak Terry jelaskan bahwa yang bisa menjadi uang hanya botol, selain botol ada nggak? Yang bisa diuangkan itu selain yang ini ya, selain yang residu. Jadi ini juga bisa yang kemasan kardus tipis maupun yang coklat itu bisa. Tetra Pak juga bisa, tetapi memang kalau Tetra Pak ini nilainya sangat kecil, sangat rendah gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau orang atau mungkin pemulung itu jarang mau ambil atau memilah ini karena murah ngapain saya ambil gitu ya. Itu. Botol bisa, tutup botol bisa. Jadi selain yang ini ya, kalau yang ini kita harus membayar. Gitu. Oke? Jason, thank you. Ada lagi? Oh, Kak Theo, silahkan Theo. Ya kan kata Kak Terry tadi yang di sini nggak bisa dipilah ya, paling bisa di BSB tapi susah harus bayar. Emang gimana sih milahnya kalau di BSB tuh? Ya, kalau di BSB oke. Jadi begini, sebetulnya dulu memang tidak diterima nih seperti ini ya. Nah, cuman mungkin karena memang sebetulnya begini anak-anak. Di luar negeri perusahaan-perusahaan besar itu justru harus bertanggung jawab terhadap kemasan yang dihasilkan. Seharusnya begitu gitu ya. Jadi misalnya nih Ibu tidak sebut merek ya. Misalnya perusahaan tertentu memproduksi mie atau memproduksi ciki atau apapun. Nah, ada beberapa yang sudah mulai harus memikirkan gimana nih nanti cara mengolah ini si kemasannya. Gitu. Nah kalau misalnya tadi kayak Theo di BSB nanti gimana diolahnya? Nah untuk di BSB sendiri ini yang pasti menerima yang hanya yang bersih dan kering, ya hanya yang bersih dan kering sehingga nanti ketika misalnya nih ada produsen yang membutuhkan nanti mereka akan menyalurkannya begitu. Misalnya kami butuh kemasan seperti ini sebanyak berapa ton misalnya kayak gitu ya. Nah nanti mereka yang akan menyalurkan kepada produsen tersebut. Contohnya seperti ini juga sama. Ini nanti biasanya yang minta itu adalah dari Balai Besar Selulosa, biasanya kan dia ngolah ini. Nanti mereka akan menghubungi BSB. Misalnya saya butuh Tetra Pak berapa ton, misalnya kayak gitu ya. Nanti baru dari BSB, oh ya Pak, di sini udah tersedia diangkut boleh. Nah, seperti itu. Nanti untuk yang mengolahnya adalah mereka sendiri begitu. Oke. Begitu Theo ya. Jadi mungkin kita nanti harus nanya lebih jauh ya, misalnya kalau ini tuh nanti ngolahnya gimana gitu ya. Seperti teknologi pemisahannya nanti seperti apa. Nah mungkin itu harus produsen yang lebih besar lagi begitu. Oke. Satu pertanyaan lagi. Oke. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi nih. Teguh. Oke, Kak Teguh yang berdiri menemani Kak Terry di sini. Silakan Kak Teguh, gimana? Kan di sekolah tuh udah ada kayak buat milah sampah Bu. Nah selain itu tuh buat di sekolah tuh apalagi ya Bu selain milah sampah di sekolah itu agar apa ya agar bumi bersih, lingkungan sekolah kita lingkungannya tetap bersih. Oke, terima kasih adik Teguh ya. Jadi teman-teman ya,
cara untuk supaya lingkungan sekolah bersih ya. Selain tadi milah sampah ya, justru kalian ini sudah melakukannya nih sejak lama nih sebetulnya. Contohnya nih kalian sudah mulai misalnya kalau bawa bekal kan pakai tempat sendiri. Nah itu kan salah satu cara juga untuk mengurangi sampah ya. Terus gini, sebetulnya ini agak ribet tapi kalau dilakukan continue udah mulai bisa dilakukan itu oke banget. Contoh gini, misalnya kalian mau jajan ke bawah nih, mau beli batagor, bawa aja wadah sendiri. Jadi kamu nanti nggak menggunakan plastik dari penjualnya, kan bisa tuh kayak gitu juga. Jadi kamu bawa wadah atau tumbler yang kamu bawa ya bersih, terus kamu, Bu saya mau beli ini gitu. Jadi itu juga termasuk mengurangi beban. Ya itu tadi ya sampah gitu ya, tempat sampahnya nanti kalau udah penuh kan nanti, nah seperti itu ya, bawa tempat jajan sendiri kayak gitu kan, itu. Terus di sekolah juga bawa bekal habiskan, jangan sampai nanti memproduksi sampah organik gitu ya, membuang makanan kan, makanan itu kan juga termasuk sampah kalau udah nggak kamu makan kan gitu. Jadi habiskan makanan yang kamu bawa bekal dari rumah gitu, itu salah satunya. Oke, begitu teman-teman kegiatan hari ini bersama dengan teman-teman kita dari grup Slammer Environment. Semoga teman-teman Slammer Environment ini selalu menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menjaga lingkungan, dimulai dari lingkungan sekolah. Oke, dadah.